Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Nise dari kelas PKO 2A NIM 20051112286. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sastra Melayu Riau. Sastra Melayu Riau adalah sastra yang hidup pada era Melayu tradisional, yaitu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Orang yang berbahasa Melayu itu menggunakan bahasanya, yaitu bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Adapun karya sastra Melayu klasik atau pantun, serupa puisi 4 baris berciri sejak A, B, A, B atau A, 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 A. 2 baris awal merupakan sampiran, umumnya tentang alam atau flora dan fauna. 2 baris ujung bagian isi sebagian tujuan pantun. Contoh, kayu cendana di atas batu, sudah diikat di bawah pulang, adat dunia memang begitu. Ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun adalah pantun terdiri dari sejumlah baris yang selalu genap, yang merupakan satu kesatuan yang disebut bait atau kaplet. 2. Setiap baris berdiri dari 4 kata yang dibentuk dari 8 sampai 12 suku kata, umumnya 10 suku kata. 3. Separuh bait pertama merupakan sampiran atau persiapan memasuki isi pantun. Separuh bait berikutnya merupakan isi atau yang mau disampaikan. 4. Persajakan antara sampiran dan isi salah peralep A, AB, AB atau ABC, ABC atau ABCD, ABCD atau AAA. 5. Beralun 2. Karya sastra Melayu klasik. Karya sastra Melayu klasik telah ada sejak abad ke-16. Sastra Melayu klasik merupakan wujud ekspresi masyarakat Melayu saat itu, tetapi juga sebagai penyampaian nilai-nilai kehidupan. Sastra Melayu memiliki beberapa bentuk, di antaranya adalah hikayat, karmina, pantun, seloka, syair. Bentuk karya sastra Melayu klasik: puisi, matra, pantun, talibun, karmina atau pantun kilat, seloka atau pantun berkait atau bertanda, gurindam, syair, peribahasa, prosa. A. Hikayat. B. Sejarah atau tambo. C. Kisah. D. Cerita rakyat. E. Cerita berbingkai. Karakteristik naskah Melayu klasik dimulai dengan menceritakan asal muala tokoh utama. Tokoh utama hidup di tengah-tengah rakyat atau merakyat. Diceritakan secara lisan dari mulut ke mulut. Tidak diketahui tahun awal mulanya cerita. Tidak diketahui serupa perang mengaya. Umumnya dimulai dengan kata-kata haita, sahadat, atau al-kisah atau sebelumnya. Sangat kental dengan pengaruh Islam. Jenis-jenis karya sastra Melayu klasik atau lama. 1. Mantra, puisi yang berisi dunia gaib. 2. Pantun. 3. Pantun berkait atau seloka, setiap bait saling berkaitan. 4. Talibun atau pantun yang berisi 6, 8, 10 baris. 4. Pantun kilat atau karmina atau pantun 2 baris. 5. Gurindam atau sejak peribahasa atau pantun berisi 2 baris. 7. Syair. 8. Peribahasa. 9. Teka-teki. 10. Hikayat. 11. Cerita sejarah atau tambo. 12. Dongeng atau nute sage fabel legenda dongeng lucu.
masalah keagamaan. 4. Nilai pendidikan adalah nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang, sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. 5. Nilai psikologis adalah nilai yang berhubungan dengan sifat kejiwaan manusia. 6. Nilai sosial adalah nilai yang berhubungan dengan kehidupan dalam masyarakat. Penggolongan sastra Melayu klasik. Sastra Melayu klasik tidak dapat digolongkan berdasarkan jangka waktu tertentu karena hasil karyanya tidak memperlihatkan waktu semua karya berupa milik bersama. Karena itu penggolongan biasanya berdasarkan atas bentuk, isi, dan pengaruh asing. Adapun penggolongan sastra Melayu klasik yaitu 1. Melayu klasik asli, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sastra Melayu klasik asli ini merupakan sastra yang berbentuk lisan atau sastra Melayu yang tercipta dari satu ujaran dan ucapan. 2. Ciri-ciri sastra Melayu klasik bersifat onomatope atau anonim, yaitu nama pengarang tidak dicantumkan dalam karya sastra. 2. Merupakan milik bersama masyarakat. 3. Timbul karena adat dan kepercayaan masyarakat. 4. Bersifat istana sastris, maksudnya ceritanya berkisar pada lingkungan istana. 5. Disebarkan secara lisan. 6. Banyak bahasa klis, yaitu bahasa yang berbentuknya tetap. Sejarah perkembangan sastra Melayu lama. Periode Melayu klasik dimaksudkan sebagai sastra milik suku-suku bangsa Indonesia di Nusantara sebelum timbulnya perjuangan kebangsaan atau nasionalisme Indonesia yang berawal dari gerakan Budi Utomo 20 Mei 1928 dan dilanjutkan pada peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Masa ini terbagi dalam 3 periode. Adapun syair adalah puisi Melayu lama atau tradisional. Syair berasal dari Arab yang telah digunakan dalam masyarakat Melayu sekian lama. Ciri-ciri syair: setiap rangkap atau stanza mengandungi 4 baris. 2. Setiap rangkap atau stanza mengandungi 4 patah perkataan yang mengandungi 8-12 suku kata. Berdasarkan kronologi sastra dibedakan atas. 1. Sastra Melayu rendah, disebut juga sastra Melayu Cina karena berkembang di lingkungan masyarakat Cina di Indonesia. Mulanya karya sastra ini berupa terjemahan. Karya asli muncul setelah tahun 1890-an. Sepertinya Resima dikarang oleh G. Prancis. Unsur-unsur intrinsik karya sastra Melayu klasik hampir sama dengan karya sastra prosa lainnya, seperti tema, alur, latar, penokohan, dan amanat. 1. Tema adalah dasar cerita sebagai titik tolak dalam penyusunan cerita. 2. Alur atau plot adalah struktur perceritaan yang di dalamnya berisi rangkaian kejadian atau peristiwa yang disusun berdasarkan hukum sebab akibat serta logis. 3. Penokohan adalah pelukisan atau pendeskripsian dan pewatakan tokoh-tokoh dalam cerita. 4. Latar atau setting merupakan tempat, waktu, dan keadaan terjadinya suatu peristiwa. 5. Amanat. Amanat adalah pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam cerita. Seperti yang telah Anda baca, karya sastra Melayu klasik menggunakan bahasa Melayu klasik. Anda dapat menuliskan kembali karya sastra Melayu klasik tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri. Untuk dapat melakukannya, Anda harusnya memahami isinya, baru Anda ceritakan tanpa harus terpaku pada bahasa asli karya sastra tersebut. Oleh kerana itulah Anda perlu membaca karya tersebut dengan seksama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.